Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la na'budu illa iyyah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamun nabi wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, puji serta rasa syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita masih dapat menjalankan kewajiban-kewajiban kita yang saat ini insyaallah akan kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Harapan kita tentunya semoga ibadah kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah hari ini ada 3 nasihat agama kita yang ingin disampaikan oleh khatib pada kesempatan ini. Sebab siapapun kita saat ini, kita sedang berjalan menuju kepada satu titik, yaitu kematian. Semua kita ini sedang berjalan menuju titik itu, baik yang usia 40 tahun, usia 50 tahun, 60, 70, 80 dan seterusnya, ataupun yang di bawahnya. Semua kita ini menuju kepada kematian itu. Itulah titik yang akan kita lalui. Kan tetapi siapa yang pertama, siapa yang duluan sampai, wallahu a'lam. Itu adalah rahasia daripada Allah, dan itu adalah termasuk salah satu 5 rahasia Allah yang tidak diketahui oleh makhluknya. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan nasihat agama ini kepada kita semua. Yang pertama adalah takwa. Ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini sering kita dengarkan, dan hampir setiap Jumat ini pasti disampaikan oleh sang khatib. Karena di situ adalah ajakan untuk bertakwa, meningkatkan takwa kepada Allah. Dan salah satu rukun khutbah itu adalah merupakan ajakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Pengertian takwa ini sudah sering kita dengarkan.
secara singkat, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang. Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Oleh Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya apa yang dimaksud kecuali dalam berislam. Apakah kita cukup dalam keadaan memang kita mengatakan saya Islam, saya Muslim, lalu kita meninggal dalam keadaan itu? Kata beliau, dimaksudkan dengan kecuali kamu dalam berislam adalah bahwa setiap kehidupan yang kamu lalui di dunia ini selalu berada dalam tuntunan syariat Islam. Oleh karena itu kata beliau, biasakanlah dalam hidup kita ini untuk bertindak, berkata, bergaul, bekerja sesuai dengan syariat agama Islam. Biasakan kita menjadi seorang Muslim. Biasakan kita menjadi pengamal daripada semua ajaran agama Islam itu, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ibaratkan di dalam penafsirannya, seorang dermawan akan menjadi seorang dermawan manakala sifat kedermawanan itu dibiasakan dari sejak awal, dari sejak dulu. Tidak mungkin seseorang menjadi dermawan tiba-tiba tanpa dibiasakan dari awal. Oleh karena itu maka kata beliau, tidaklah seorang Muslim akan wafat atau akan meninggal dalam keadaan Muslim sejati, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalau ucapan-ucapan itu tidak dibiasakan dalam hidup kita. Sering kita dengarkan, ketika seseorang punya kebiasaan dalam hidupnya, nanti pada saat ketika meninggal, itulah yang kelihatan di dalam proses meninggalnya. Oleh karena itu kata beliau, biasakanlah untuk berislam secara sempurna, secara kafah, yaitu menjalankan syariat agama Islam itu dengan baik. Jadi bukan hanya sekedar kita dalam keadaan beragama Islam lalu kita mati, bukan itu yang dimaksudkannya. Tetapi laksanakanlah dalam setiap kegiatan kita, jadikan syariat Islam itu sebagai indikator di dalam pelaksanaan kehidupan kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kalimat haitsuma kunta ini sebetulnya mengandung 2 makna. Kalau dalam ilmu nahwu disebut dengan ada zarful zaman dan ada zarful makan. Kalau secara lafziah ini hanya menunjukkan zarful makan, dimanapun kamu berada, tapi sesungguhnya juga mengandung makna zarful zaman, dimanapun kamu berada dan kapanpun waktunya. Oleh karena itu tidak ada celah bagi kita untuk tidak menjadi orang Muslim, menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena ketika kita berada di masjid lalu kita menjadi orang Islam, menjadi orang bertakwa. Bukan. Dimanapun kita berada, ketika kita di jalan, ketika kita berada di tempat kerja, ketika kita berada di pasar, ketika kita duduk di kantor sebagai seorang pejabat, ketika kita menjadi seorang politisi, itu senantiasa dituntut kita haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Kalaupun kita jadi seorang pejabat, jadilah pejabat yang syar'i. Seorang politisi, jadilah seorang politisi yang syar'i. Bukan ketika kita ada maunya lalu kita mengaku saya orang Islam, saya orang yang benar dan lain sebagainya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha,
Dan kalau kita menyadari dalam kehidupan kita pernah melakukan sesuatu yang maksiat, melakukan sesuatu yang dosa, maka ikutkan kesalahan itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Kata Rasulullah, kalau kamu mengikutkannya, maka kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan kamu, menghapuskan dosa-dosa kita itu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah kejahatan-kejahatan yang kita lakukan, dosa-dosa kecil yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa kamu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah, bergaullah dengan sesama secara baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kalau kita berdebat dengan orang lain, gunakanlah bahasa yang santun. Kalau kita berbicara dengan orang lain, gunakanlah bahasa yang indah. Jangan pernah kita menyinggung perasaan orang lain. Ini sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Rasulullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaullah engkau dengan sesama manusia bi khuluqin hasanin, dengan pergaulan yang baik. Kemudian pesan yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, alaikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ilal birri, fa innal birra yahdi ilal jannah, wa ma yazalu ar-rajulu as-sidqa wa yataharra hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Wajib atas kamu, kata Rasulullah, wajib atas kamu untuk bersifat benar. Jadi kalau sifat benar itu bukan merupakan pilihan, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bukan merupakan pilihan, tetapi itu kewajiban. Kalau kita dihadapkan kepada persoalan, maka kita mungkin memilih, kalau begini benar, kalau ini benar tapi merugikan saya, ini kurang benar tapi menguntungkan saya. Kadang-kadang ada orang yang memilih yang tidak benar karena menguntungkan dirinya. Maka kebenaran itu menjadi pilihan, padahal sesungguhnya kebenaran itu bukan sebuah pilihan, tapi itu adalah sebuah kewajiban kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bis-sidq, wajib untuk kamu bersifat benar. Fa inna as-sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kebenaran ataupun sikap yang benar itu yang melekat pada diri kita akan mengantarkan kamu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna as-sidqa yahdi ilal jannah, kebenaran itu akan mengantarkan kamu kepada masuk surga. Wa ma yazalur rajulu sidqa wa yataharra, dan seorang laki-laki yang selalu ingin menjadikan dirinya sebagai orang benar dan bercita-cita setiap apa yang keluar dari mulutnya adalah sebuah kebenaran, maka hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai-sampai dia itu nanti akan dicatat oleh Allah, dimasukkan oleh Allah sebagai ahli ataupun orang-orang yang benar, orang yang selalu bercita-cita ingin menjadi orang benar, menyampaikan kebenaran, berbuat yang benar, beramal yang benar, berakidah yang benar, bermuamalah yang benar, maka Allah akan mencatat dia masuk ke dalam kelompok orang-orang yang benar. Wa iyyakum wal kadzib, jauhilah. Kalau tadi alaikum bisiddiq, wajib atas kamu untuk menjadi orang benar, maka yang berikutnya wajib atas kamu untuk menjauhi dusta. Wa iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur,
fa innal fujura yahdi ilan nar. Wajib bagi kamu untuk menjauhi kebohongan. Tinggalkan kebohongan, tinggalkan dusta. Kenapa demikian? Sebab kata Rasulullah, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena sungguhnya dusta, kebohongan, sifat-sifat yang berbohong itu akan mengantarkan kamu, menuntun kamu kepada dosa, fujur, kejahatan. Fa innal fujura yahdi ilan nar. Sungguhnya kejahatan-kejahatan yang sudah tertanam di dalam diri kamu itu akan menuntun kamu, mengantarkan kamu akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalur rajulul kadhiba wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kidzaban. Dan seorang laki-laki yang selalu dalam dirinya ada niat untuk berbuat kecurangan, berbuat dusta, berbohong, maka dia akan dicatat oleh Allah, dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok para pembohong. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pesan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Oleh karena itu, jaga sifat kita untuk senantiasa dalam keadaan yang benar, dan jauhi sifat kedustaan agar kita terhindar daripada dosa. Sebab banyak sekali saat ini orang ketika berhadapan dengan kepentingan dia berbohong. Dia diajak berbohong, mau ikut berbohong. Tapi kalau dia sendiri ditanya, oh iya, ini sebenarnya bohong, tapi bagaimana ya? Jadi kepentingan mengalahkan kebenaran, kepentingan mengalahkan kebenaran dan kepentingan memenangkan kebohongan, itu yang terjadi saat ini. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pesan agama kita. Karena kita semuanya ini, apapun jabatan kita, saat ini kita sedang berjalan ke titik itu tadi, titik kematian. Kalau orang yang sudah usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun masih sampai hari ini dia berbuat jahat, berbuat dosa, maka dia akan diajab oleh Allah dengan atas dosa yang ia lakukan sekarang ini dengan dosa-dosanya yang telah lalu. Tetapi seseorang yang meninggalkan perbuatan dosa di usia 40, 50, 60, Allah ampuni dia dan dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Yang ketiga hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, membangun kasih sayang di antara sesama. Sering kita dengarkan ada kesalehan individu dan ada kesalehan sosial, yang ternyata kesalehan sosial ini sangat menentukan seseorang apakah nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam kelompok penghuni surga atau tidak. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bangun silaturahmi, bantu orang lain yang membutuhkan. Jangan biarkan orang-orang itu yang sudah ada di depan mata kita, lalu kita biarkan mereka susah, kita biarkan mereka tidak makan, kita biarkan mereka sakit tanpa ada obat. Maka jangan kita berharap akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, kasihilah apa yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan mengasihi engkau. Oleh karena itu, bagilah kasih sayang di antara sesama kita. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita dari dunia ini sampai akhirat kelak nanti. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah khutbah kita hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya kepada kita semuanya dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita, kemudian menjadikan sifat-sifat yang ada pada diri kita dalam menjalani kehidupan ini menjadi sifat yang benar, jujur dan adil, serta membangun silaturahmi, membangun kasih sayang di antara sesama. Mudah-mudahan Allah meridhoi semua upaya kita
dan senantiasa memberikan hidayah dan petunjuknya agar kita dapat menjalankan apa yang dinasihatkan oleh Allah, apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.